Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di kelas kolaborasi pendidikan kewirausahaan dan keterampilan fungsional pada hari ini tanggal 16 Oktober 2023. Mari kita mulakan pembelajaran pada sore hari ini dengan berbasmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin ada tugas ya? Ya Bu, saya udah kirim Bu. Sudah ya? Lewat email kan? Ya Bu. Baik. Ada kendala nggak waktu mengerjakan tugas? Alhamdulillah ya. Jawab sebisa saya Bu. Iya, belum saya koreksi. Ngirimnya kapan? Ngirimnya saya ngerjain pas 9. Kan kita 9 Oktober. Iya. Saya ngerjain kalau nggak salah tanggal 10, kalau nggak tanggal 11 ya Bu. Tanggal 11. Oke, nanti saya lihat ya. 11 kalau nggak salah. Baik. Berarti bisa ya, kalau nggak ada kendala ya. Insya Allah. Ya, kita lanjut ya. Kemarin kita baru sampai di satu bahasan kan kemarin kan ya. Kemarin sampai di bahasan yang apa ya? Problem solving ya, kemarin ya, nomor 3 ya? Iya Bu. Kemarin nomor 3 apa nomor 4? Nomor 3. 3 apa 4 ya? 3 sama 4 kemarin ya. Oke. Saya mau ngajak diskusi. Kalau kemarin sudah mengerjakan berarti lebih gampang. Ini yang kelihatan apa ya? Di layar sana yang kelihatan Word-nya atau PowerPoint-nya. Tulisannya apa yang kelihatan di sana? Saya nggak bisa melihat soalnya. 1 Analytical Thinking and Innovation. Oke, berarti di Word-nya ya. Oke, nah ini pakai handphone semua atau ada yang pakai laptop misalnya? Pakai HP Bu. HP ya. Jasman coba dibuka videonya on cam ya, Jasman ya. Dibuka kameranya. Kalau Bu Lili sudah mengerjakan, berarti lebih mudah. Saya mau ngajak diskusi biar melatih critical thinking ya, Bu. Nih. Ini namanya adopt itu mengadopsi artikel yang kemarin saya share. Ya, makanya saya kasih judul literasi dengan jadi kan tujuannya ini apa sih kok bisa ada World Economic Forum ini ngomong tentang keahlian yang bakal dibutuhkan. Berarti kan biar orang-orang yang hidup dan harus bekerja di tahun 2025 itu punya keahlian yang mampu mencukupi kebutuhannya. Ya, intinya kan begitu ya. Atau ini saya singkat dengan skills to earn a large income. Jadi gimana sih kita punya keterampilan untuk menghasilkan pendapatan yang besar? Karena di sini yang kita lihat itu apa ya, soft skill semua. Tapi menurut saya ada satu yang kurang. Saya tambahin satu, tapi ini utama sebenarnya. Karena mau kita bentuk apapun, kita mesti berserah diri dulu sama Allah. Betul nggak Bu Lilis? Iya betul Bu. Betul ya. Makanya ini saya buat di surrender only to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sudah saya buat 8 poin. Tapi kemungkinan masih ada yang belum masuk. Kemarin ada 10 keahlian. Jadi ada yang ada di sini, ada yang belum ada. Nah, hari ini saya mau ngajak kita diskusi yang belum ada apa, terus yang sudah ada itu hubungannya bagaimana?
Kenapa kok itu harus kita miliki gitu loh. Kok bisa dia bisa menjadi penentu biar pendapatan kita gede. Ayo kita contoh kasus ya. Sebelum masuk ke diskusi itu kita contoh kasus. Contoh kasusnya Bu Lilis, passionnya apa Bu Lilis? Saya passionnya ngajar ngaji. Ngajar ngaji. Menurut Bu Lilis, ngajar ngaji itu bisa berpenghasilan yang besar atau enggak? Insya Allah bisa. Bisa. Bagaimana caranya? Kalau menurut saya sih yang sekarang saya jalanin, saya menggratiskan orang ya Bu ya, karena kita udah dari lembaga, guru saya mengajar saya gratis, meskipun kita nggak gratis-gratis amat, maksudnya kalau misalkan kayak gurunya yang datang ke kita patungan ngasih uang bensin gitu. Cuman dari situ saya berpikir dari guru saya aja gratis, saya juga menggratiskan ngaji, tapi dari sini kita sistemnya kan bukan sistemnya dunia ya Bu ya. Nah, Apa yang kita ikhlaskan kasih asalkan kita niatkan karena Allah, kita juga dapat dari jalan lain. Misalkan selain saya ngajar, ternyata saya suruh ngojekin anaknya teman saya gitu. oh gitu, oke. Terus saya Baik. kalau kita kan gini ya Bu, sekarang kan ini ikhtiar ya Bu. Ya. Meskipun kadang saya agak takut kalau mengikhtiarkan, saya ikhtiar di sini di PKBM Alif ini supaya awalnya kan saya menceritakan di tugas yang kemarin kenapa saya masuk PKBM ini. Awalnya saya tuh ngajar. Nah, saya kan ngajar akhirnya saya tuh jadi semacam guru apa ya Bu? Guru yang panggilan apa sih Bu? Ntar di sini berapa hari, di sini berapa hari guru gitu namanya. Nah, akhirnya saya ke SD, terus ke yang ibu-ibu. Nah, akhirnya dari ketuanya lembaga saya mau dijadikan guru SD, mau dicalonin nih ceritanya. Saya ditanya, saya tuh punya ijazah SMA enggak? Saya bilang saya nggak punya, saya bilang gitu. Nah ini awalnya gitu, jadi lanjut Bu. Oh iya Bu, ini ya ada yang nelpon jadi mati. Oh iya biasa itu di handphone tiba-tiba mati kalau di handphone. Dari Terus situ pikiran saya kan gini, wah kalau misalkan saya masuk SD, berarti saya berpenghasilan sekian-sekian dan ya lumayan lah kalau misalkan daripada guru-guru yang panggilan cuman berapa jam, apa cuman sehari 2 hari di mana gitu kan ya Bu ya. Kan dengan ikhtiar saya, misalkan saya sekolah di sini mendapatkan ijazah, nanti saya bisa ngelamar di sini atau saya bisa melanjutkan kuliah saya untuk menuju ke jenjang yang lebih memperoleh ilmu yang saya harus kejar supaya saya jadi guru apa lagi misalkan gitu. Nah itu kalau sebagai manusia ikhtiar saya sih baru segitu. Oke. Bagus. Berarti ini Ibu sedang merancang yang gaji. Ya. Kan? Sekarang Ibu sudah memiliki penghasilan. Oke? Apa bedanya Bu, gaji sama penghasilan Bu? Apa ya? Jasman langsung ikutin ya, tapi sesuai passion Jasman sendiri. Jadi langsung coret-coret di buku masing-masing. Bu Lilis juga, Jasman juga. Apa bedanya gaji, penghasilan, terus sama ini pendapatan? Kalau gaji pendapatan rutin kali ya Bu. Kalau penghasilan nggak rutin. Oke. Kalau gaji itu yang misalnya Bu Lilis menerima gaji dari
Kita kalau mau tahu paling gampang, kalau kita mau tahu, kita kan pasti bertanya. Ya, ya kan? Kalau mau tahu kan berarti bertanya ya. Iya. Iya kan? Kalau mau bertanya kan ada panduan, kalau di bahasa Indonesia itu kan paling sering itu kan gini. 5W, 1H. Ya, what? Gaji. Who? Siapa yang ngasih gaji? Bu Lilis punya gaji, yang ngasih gaji siapa, Bu? Yang ngasih gaji kalau kayak ngajar ya yang dari lembaga, misalkan saya ngajar di SD, dari kepala sekolah di SD-nya. Kepala sekolah apa ketua yayasan? Kenapa, Bu? Kepala sekolah apa ketua yayasan? Saya nggak tahu ya, tapi waktu itu wakil kepala sekolah sih yang ngasih saya Oh, waktu yang itu. ngasih wakil kepala sekolah. Ya, siapalah. Pokoknya yang penting kalau gaji diberi ya. Oh. Ya. Berarti kalau gaji diberi ya, berarti ya. Berarti kalau diberi, berarti status ibu di situ sebagai apa? Penerima. Sebagai apa namanya? Pekerja, karyawan, pegawai gitu ya. Oh. Ya kan? Yang menggaji berarti pemberi kerja Dede. atau owner. Ya kan? Betul? Ya, Bu. Ya, ya kan? Berarti yang memberikan karya owner atau ketua yayasan kalau itu ngajar ngaji ya. Kalau Maaf, ngajar. Bu, bentar. Suaranya. Oke. Oke, sekarang lanjut ke Jasman. Kalau Jasman apa Jasman? Passionnya apa Jasman? Kenapa, Bu? Passion kamu apa? Maaf, Bu. Kurang jelas suaranya. Passion kamu apa? Passion. Hmm, Passion Jasman apa passion? hmm, Apa? kasihan ya. Passion Jasman apa passion? Passion itu berarti hal yang paling Jasman sukai. Jasman udah melihat materi passion belum di IG-nya PKBM Alif? Kamu kan nggak dari awal masuk, itu kan waktu awal-awal itu materi pertama kali. Sebelum materi pola, aturan dalam diri. Suara saya masih jelas nggak? Ya, Bu, alhamdulillah udah jelas. Maaf ya, Bu, tadi keluar. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mungkin memang jaringan sedang tidak stabil. Apa Jasman? Passionnya apa? Coba kameranya agak ditundukkan biar kelihatan wajahnya, biar saya bisa melihat ekspresinya. Ngaji. Ngaji. Ya, ayo Bu Lili sambil lanjut, Jasman sambil dipikirkan. Ya, ini kita sifatnya diskusi ya. Jasman dibuka aja, mic-nya juga dibuka karena ini kita diskusi. Nah, saya lanjutkan dengan yang Bu Lilis. Tadi ketika Bu Lilis juga menerima gaji, Bu Lilis juga mengatur atau memanage ngajarnya dengan tadi apa panggilan misalnya ya. Ya. Ya, Bu. Nah, berarti itu disebut sebagai penghasilan karena di sini Bu Lilis sebagai profesional. Profesionalnya apa? Guru ngaji. Bu Lilis sebagai profesional. Kalau profesional biasanya jasa. Ya.
Nah, kalau misalnya Bu Lilis bersama teman-teman Bu Lilis yang satu profesi, kemudian mendirikan lembaga, dan Bu Lilis yang mendirikan lembaga, maka Bu Lilis sudah menjadi pengusaha. Sama-sama punya penghasilan. Tapi Bu Lilis tidak dibayar berdasarkan profesinya itu, tapi karena Bu Lilis menggerakkan atau sudah mulai menggunakan ini, leader yang kedua ini. Oke? Jadi Bu Lilis masuk naik ke jadi pengusaha di sini. Ya, di sini ada pengusaha. Dia ada di kuadran kanan. Membuat manajemen, membuat sistem. Bahkan Bu Lilis bisa menggaji, gitu. Masya Allah, amin. Gitu ya. Semoga Nah, pendapatan ini adalah penjumlahan dari ini ditambah ini. Berarti penjumlahan dari semua gaji-gaji yang didapat ditambah semua penghasilan-penghasilan yang didapat. Berarti bisa lebih dari satu. Seseorang itu bisa melakukan banyak kegiatan yang juga menghasilkan. Namanya menghasilkan berarti dia memiliki penghasilan. Baik, mudah ya? Iya, Bu. Oke, berarti contoh misalnya Bu Lilis bekerja di SD. Bu Lilis mendapatkan gaji. Bu Lilis juga menerima panggilan mengaji. Maka sebagai profesional, Bu Lilis juga punya penghasilan. Ya, misal. Kemudian Bu Lilis mengkoordinir teman-teman satu profesi. Bu Lilis mendirikan sebuah lembaga pendidikan. Bu Lilis memanage dengan baik sehingga itu menjadi usaha yang baik. Maka Bu Lilis sudah menjadi pengusaha. Maka Bu Lilis juga punya penghasilan dari hasil usahanya. Berapa total pendapatan Bu Lilis? Berarti gaji ditambah penghasilan sebagai, ditambah penghasilan sebagai, ditambah penghasilan sebagai, dan seterusnya. Paham? Insya Allah paham, Bu. Nah, berarti di sini ketika kita membahas tentang large income, pendapatan yang besar, berarti kita bisa merancangnya. Contoh lagi, saat di sini, kata Bu Lilis, Bu, karena saya dapatnya gratis, saya pengen membagikan ilmu ini secara gratis. Oke, Bu Lilis membagikan ilmu secara gratis, tapi kebutuhan Bu Lilis juga tetap harus dipenuhi, kan? Betul begitu ya? Nah, disinilah kita punya kebijaksanaan. Selama kita berserah diri hanya kepada Allah, Allah akan turunkan ide kreatif, orisinal, dan berinisiatif. Jadi, tahu-tahu Bu Lilis punya inisiatif. Mungkin gimana? Misalnya, saat Bu Lilis mengajar, Bu Lilis membuat video. Ketika videonya ini Bu Lilis bagikan lagi banyak, dan kebetulan banyak yang merasa bermanfaat, kemudian video ini bisa dimonetize. Maka Bu Lilis nggak sengaja jadi punya penghasilan. Bisa? Waktu itu sudah tahun yang lalu saya pernah ketemu dengan tim kreatifnya Ustadz Abdul Somad. Kebetulan waktu itu kita sedang berbisnis apa gitu, saya lupa. Nah, tim kreatifnya itu kan bercerita bagaimana beliau mengemas dakwah yang dilakukan Ustadz Abdul Somad sehingga dia juga mampu diberi gaji oleh manajemen. Berarti di sini
ada kegiatan be a good leader. Karena apa? Sebagai pemimpin untuk diri sendiri misalnya. Bu Lilis tahu persis harus bijaksana, mana yang harus diberikan sebagai, karena itu guru ngaji berarti mungkin sebagai dakwahnya Bu Lilis. Ya. Dan mana yang harus ada tarifnya karena memang itu untuk kebutuhan manajemen tempat Bu Lilis bersama-sama dengan teman-teman. Ya, makanya ada tim kreatif. Yang penting di sini. Yang penting itu di sini. Nah, kita tahu persis kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kalau yang namanya kita guru ngaji misalnya ya, berdakwah, jangan sampai menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Artinya itu hanya dipakai semata-mata untuk nyari duit. Itu yang harus kita tekankan. Berarti di sini kita mampu menjadi leader untuk mengendalikan nafsu kita. Itu ya. Insya Allah selama kita meluruskan niat, tulus, nanti Allah juga yang akan menurunkan kemudahan-kemudahannya. Mungkin justru dengan jalan itu Bu Lilis punya kesempatan misalnya, oh ditawarin ini bisnis yang ini, atau mungkin Bu Lilis membuat buku misalnya. Dari tempat mengajar itu Bu Lilis modul-modul yang Bu Lilis lakukan, yang sudah Bu Lilis berikan ya modul-modulnya, Bu Lilis kumpulkan menjadi buku, kemudian Bu Lilis daftarkan ke ISBN, kemudian disebarkan, dijual bukunya, maka Bu Lilis punya royalti. Itu contoh. Atau yang tadi misalnya dibuat videonya, kemudian bisa di-upload ke sosmed misalnya, kemudian bisa dimonetize, sebelumnya di SEO dulu, jadi ada tim kreatifnya, itu pun juga bisa punya penghasilan. Nah, ketika ini semua dikumpulkan, maka itulah pendapatan. Mudah ya dipahami ya? Insya Allah, Bu. Nah, oke. Sekarang Jasman. Ayo, gimana Jasman? Saya dari tadi mau dengar. Atau Jasman belum tahu apa yang harus Jasman lakukan? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Sekarang kegiatan Jasman apa? Kegiatan Jasman apa sekarang? Hah? Kegiatannya apa? Nggak ada. Nggak ada. Nggak hari-hari kamu kegiatannya apa? Hari-hari kegiatan Jasman apa? Setiap hari loh. Cuma bantu-bantu bersihin rumah doang. Bantu-bantu bersihin rumah. Oke, sekarang pertanyaan Ibu ganti. Jasman kesukaannya apa? Melakukan kegiatan apa? Hari yang paling Jasman sukai apa? Hal yang paling Jasman sukai apa? Ayo, yang paling disukai apa Jasman? Apa Jasman? Main alat musik, Bu. Oke, alat musik apa yang biasa kamu pegang? Gitar sama biola, Bu. Gitar sama? Biola. Biola.
Oke, Iya, Bu. kamu kursus atau belajar otodidak? Belajar sendiri. Otodidak berarti? Iya, Iya, Bu. belajar otodidak. Berarti kamu ada alatnya di rumah? Ada. Ada, baik. Tadi apa? Gitar sama biola ya? Iya, Bu. Oke. Kamu sudah pernah dapat uang dari gitar dan biola kamu? Belum. Belum. Permainanmu seperti apa? Siapa pemain gitar dan pemain biola favoritmu? Kenapa kamu memfavoritkan dia? Berapa pendapatan dia? Pernah bertanya-tanya seperti itu? Enggak, Bu. Enggak. Terus kamu biasanya mainnya gimana? Main biasa aja. Main. Satu hari kamu bermain berapa jam? Gitar berapa jam? Biola berapa jam? Gitu. Hah? Enggak begitu lama, Bu. Enggak begitu lama. Iya. Berarti kamu setiap hari tapi pegang apa enggak? Enggak setiap hari juga sih. Enggak setiap hari pegang. Enggak. Kenapa? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya nggak dalam hatimu? Kok ibu nanya sampai kayak gitu gitu? Nanya gitu nggak? Iya, Bu. Iya. Kenapa kamu nggak nanya? Hah? Kenapa kamu nggak nanya? Nih, nih, saya buatkan yang khusus buat kamu nih. Nih ya. Kamu tahu nggak pemain gitar dengan penghasilan tertinggi siapa? Enggak tahu, Bu. Cari tahu dong. Jangan-jangan ini bukan hal yang paling kamu sukai. Kalau kamu paling sukai, pasti kamu sangat tahu. Ayo, tanya lagi ke dirimu, hal apa yang paling kamu sukai? Dibuka. Ini saya bimbing ini, ayo cepat jawabnya cepat. Set, 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 gitu. Ayo, ayo tanya lagi sama diri kamu. Hal yang paling kamu sukai sesungguhnya apa? Kamu saat main gitar sama main biola, rasa yang kamu sukai apa? Gembira Suara kah? musiknya. Hah? Suara musiknya. Suara musiknya. Eh, hatimu berkata bagaimana? Coba gambarkan perasaanmu saat memainkan kedua alat itu. Coba ceritakan. Jangan ditutup mic-nya, langsung cerita aja. Waktunya jalan terus ini, udah jam 4 lewat 10. Biasa aja, Bu. Ah, berarti bisa jadi itu kedua tadi bukan kegiatan yang paling kamu sukai. Kalau rasanya biasa saja. Terlihat dari kamu yang tidak setiap hari dan tidak memainkan dalam jumlah waktu yang banyak. Jumlah waktu yang lama setiap harinya. Kalau kamu seneng banget, kamu getol banget, pasti kamu pengen main lagi, pengen lagi, pengen lagi, dan pengen lagi. Coba kamu tanya lagi sama diri kamu, hal apa yang paling kamu sukai? Kalau kamu mengerjakannya, kamu happy banget. Sekarang ibu tanya satu lagi. Saat kamu memainkan gitar,
terus kamu ketemu lagu yang sulit untuk kamu ngiringin, kamu berusaha terus nyari, apa kamu kesel? Berusaha nyari. Berusaha nyari. Terus kalau udah 5 jam nggak ketemu-ketemu, gimana sikap kamu? Terus coba, Bu. Terus coba sampai ketemu, sampai dapat, pernah? Belum pernah sih. Bagaimana kamu bisa menjawab kamu belum pernah, atau kamu menghindari yang sulit? Hah? Kamu menghindari yang Enggak. sulit apa gimana? Nggak pernah ketemu. Harusnya seorang yang suka banget yang getol dia akan ketemu yang sulit. Atau saat gitar, saat biola. Hah? Siapa pemain biola yang paling kamu sukai? Paganini, Bu. Oke. Berapa pendapatan dia? Enggak tahu, Bu. Nah, bagaimana cara dia bermain? Bagaimana cara dia bermain? Ayo langsung dijawab, ih. Pertanyaan mudah ini. Jasman, jangan ditutup mic-nya kalau sedang diskusi seperti ini ya. Ya, Nak ya. Jangan ditutup. Langsung tektok saja. Bagaimana cara dia bermain? Bagus, Bu. Bagus itu kategorinya bagaimana? Hah? Coba kamera handphonenya di itu dulu di tunduk sedikit biar kelihatan wajah kamu. Saya penasaran ekspresi kamu soalnya. Hah? Ayo, nah gitu. Bagus itu dari sudut pandang mana? Apanya yang menjadikan dia bagus? Suara musiknya, Bu. Suara musik. Iya. Suara musik dihasilkan dari apa? Dari alat musiknya. Berarti mungkin kamu bilang kualitas biolanya atau Iya. keterampilan petikannya. Keterampilannya. Nah, loh, kamu sendiri nggak tahu kan? Bu, permisi ke belakang sebentar. Silakan Bu Lilis. Ayo, cari tahu. Kalau kamu nggak cari tahu, bisa jadi ini bukan passion kamu. Kalau yang namanya passion, kamu pasti penasaran. Karena kamu sudah punya pemain favorit. Oke? Kalau kamu pengen punya penghasilan yang besar dari situ, berarti kamu harus mencontoh orang yang kamu favoritkan. Bagaimana cara dia belajar? Bagaimana cara dia mengasah keterampilan? Berapa jam dalam sehari dia main biola? Bagaimana cara melatih keterampilannya itu? Kira-kira mesti pakai guru nggak? Harus apa sendiri juga bisa? Pernah nggak bertanya begitu? Pernah nggak bertanya begitu? Baik. Belum, ya. Belum. Sekali lagi, mata pelajaran saya itu keterampilan fungsional. Saya akan merasa gagal kalau ternyata setelah selesai pembelajaran bahkan kalian tidak tahu keterampilan yang harus kalian miliki. Dan kalian tidak bisa merancang pendapatan kalian atas keterampilan itu sendiri. Ya. Oke? Iya, Bu. Jadi, buat Jasman, Malik, Fahrul kemana? Keluar lagi ya?
tugasnya itu merancang pendapatanmu. Tapi sebelumnya, ya, sebelumnya kalian harus tentukan dulu passion kalian, cita-cita kalian. Bisa jadi cita-cita kalian bukan passion kalian. Tapi saya sarankan untuk memilih cita-cita itu sesuai passion kalian. Paham, Jasman? Ayo Malik dibuka kameranya. Jasman juga diturunkan layarnya. Nah, gitu. Kenapa? Saya tetap suka melihat ekspresi kalian untuk bisa membantu saya memahami kalian. Oke, Malik, dibuka coba kameranya. Sama saya harus dibuka kameranya. Jadi Iya, kalau butuh izin tinggal izin. iya. Contoh. Oke, ya Fahrul. Jadi untuk Bu Lili sudah ketemu. Tapi Jasman dan Fahrul saya belum pernah dengar. Fahrul Mas sudah ya? Berdagang ya Fahrul ya? Passionnya berdagang ya Fahrul ya? Iya. Ya. Jadi yang sudah ketemu tinggal dilanjutkan merancang pendapatan. Oke? Ya. Oke. Berarti caranya mengidentifikasi dulu. Apanya identifikasi? Yang diidentifikasi adalah penghasilan kalian. Berarti kalau Fahrul, berarti penghasilannya kamu dapat gaji apa dapat hasil apa bagi hasil, Fahrul? Ya, dapat gaji sih, Bu. Gaji ya? Ya. Oke, berarti kalau Fahrul gaji ya. Ya. Nah, sekali lagi pendapatan itu adalah penjumlahan dari gaji dan penghasilan. Jadi gaji sebagai apa, gaji sebagai apa, gaji sebagai apa, penghasilan sebagai apa, penghasilan sebagai apa. Karena boleh jadi ya, kita itu satu manusia tapi memiliki beberapa struktur gaji dan beberapa struktur penghasilan. Contohnya gini. Fahrul mendapat gaji untuk berjualan, mendapat gaji saat berjualan soto. Ya Fahrul ya? Iya, Bu. Nah, terus bos Fahrul biasa belanja bulanan ke pasar misalnya. Terus Fahrul boleh nih coba-coba bilang sama bos, boleh nggak kalau bihunnya, berasnya, minyaknya, bumbunya aku pasok. Berarti siapa yang memasok? Memasok siapa? Fahrul. Oke? Ya. 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 Nah, berarti saat Fahrul memasok, berarti Fahrul keluarin modal dulu tidak? Pakai. Ya, belanjain dulu. Tapi Fahrul juga mengambil keuntungan yang juga disepakati sama bos Fahrul. Artinya bos Fahrul setuju dengan harga itu gitu loh maksudnya. Ya. Oke? Oke. Itu Fahrul pun sudah berlatih menjadi pengusaha. Nah, Fahrul punya hasil saat memasok bahan baku ini untuk buat. Bisa? Ya. Dan kemudian ditingkatkan. Waduh, enak ya masok ya. Terus bos sotonya ini punya teman yang sama-sama jualan soto. Fahrul juga hubungi orang-orang lain juga yang jualan soto itu. Fahrul coba jadi pemasok juga di sana. Bisa? Oke, Bu. Nah, maka jumlah pendapatan Fahrul adalah gaji yang diberikan oleh bos dan penghasilan memasok ke warung ini, ke restoran ini, ke makan ini contohnya. Oke? Oke. Ya. Nah, inilah cara untuk menjawab PR-nya, merancang pendapatanmu. Ya. Ingat, harus sesuai sama passion. Kenapa harus sesuai sama passion? Agar ketika mengalami kendala, contoh misalnya Fahrul, kendalanya ada warung tertentu kok bayarannya lama.
Ya, berarti kendala bukan? Kendala. Tapi karena itu adalah hal yang disukai sama Fahrul, ya kan? Maka Fahrul akan berusaha mencari solusi. Nah, kita balik lagi ke sini. Tadi solving, even though complex one. Jadi bahkan permasalahannya rumit, tapi Fahrul mampu mengidentifikasi permasalahan itu dan Fahrul berusaha mencari pemecahan masalahnya. Bagaimana cara mengatasi permasalahan? Jadi mencari pemecahan masalahnya, yang pertama harus dilakukan adalah surrender only to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berserah diri dulu kepada Allah. Itu yang pertama. Yang mengatur rizki itu Allah. Berarti mohon petunjuk Allah juga bagaimana cara menyelesaikan. Kemudian yang kedua, be a good leader. Jadi master emosi atas diri sendiri. Bisa nggak diselesaikan dengan marah-marah? Bisa nggak kira-kira? Gak bisa itu, Bu. Nggak bisa. Berarti harus dengan hati yang tetap dingin, kepalanya tetap dingin. Ya. Baru mulai dianalisa. Kenapa bisa jadi begini? Masalah ini terjadi karena apa? Oh, mungkin karena Fahrul lemah dalam pencatatan. Padahal di dalam Al-Quran sendiri pembayaran non-tunai harus ada catatannya. Contoh begitu. Oh, ternyata aku sudah melanggar perintah Allah. Aku tidak punya pencatatan yang baik. Misalnya begitu. Ya. Berarti harus bagaimana caranya? Nah, itu semua disebutkan. Makanya di sini PR-nya merancang pendapatan. Jadi semakin di dalam tugas itu disebutkan masalahnya banyak, semakin bagus. Karena saya akan melihat bagaimana kalian mengatasi masalah itu sendiri. Kalian akan melakukan tindakan apa? Nah, dari artikel yang saya berikan kemarin, ya, itu kan ada lagi apa tuh? Ada teknologi yang digunakan ya. Nah, jadi use teknologi. Apa itu teknologinya? Apa saja? Mungkin aplikasi, mungkin juga digital marketing misalnya. Ya. Apa bisa? Itu. Nah, tadi sebetulnya saya mau ngajakin berpikir itu. Tapi ternyata pada nggak pakai laptop, jadi saya bingung membaginya. Atau gini aja ya, saya tutup dulu yang ini, terus saya ajak lihat literatur yang kemarin ya, gitu ya, coba ya. Perhatikan ini, yang belum ada apa? Yang belum ada apa? Coba, mari kita lihat sama-sama. Yang belum ada apa? Nah, nih saya bukain di sini nih. Kira-kira apa aja nih yang belum ada nih? Yuk. Yang belum ada apa? Dari 10 keahlian ini yang belum ada, yang belum kita tulis apa kira-kira? Yang tadi. Ada yang udah motong? Ini di saya ini tampak dua, tapi saya nggak bisa membuka dua-duanya dalam satu layar. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Nah, mana yang belum masuk? Mari kita masukkan. Mana yang belum masuk? Perhatian ya. Kalau kalian mengikuti tahapan-tahapan pembelajaran ini, sebetulnya keuntungannya untuk kalian. Karena
saya betul-betul berharap kalian semua lulus itu benar-benar menjadi wirausaha. Jadi yang namanya ijazah itu bukan selembar ijazah, tapi kalian punya sertifikat ataupun punya BPKB ataupun apa gitu loh. Jadi misalnya sertifikat rumah atau BPKB gitu. Entah itu kalian dapatinnya nggak pas lulus persis, nggak apa-apa buat saya. Tapi saya akan bahagia banget kalau kalian bisa sampai seperti itu. Gitu. Jadi saya tuh benar-benar pengen membimbing itu. Tujuannya tugas itu sebenarnya untuk mengarahkan kalian. Jadi kalau kalian tahu tujuannya, saya rasa kalian akan merasa sayang banget kalau nggak mengikuti. Karena saya akan berikan tahapan demi tahapan. Oke? Yuk, sekarang coba. Yang antusias biasanya akan beroleh ilmu lebih banyak. Yang belum ada apa? Apa ini tulisannya kecil apa gede ini? Tulisannya kecil, Bu. Kurang gede. Saya gedein ya. Bisa di zoom kan, Bu, dari HP masing-masing. Oh, bisa. Baik. Baik. Ya sudah. Berarti biarin aja ya. Iya. Oke. Yuk, dari yang analytical thinking and innovation, ada atau belum? Maksudnya yang ada atau belum di diri kita, Bu? Ini loh yang tadi saya kan ngasih skills to earn a large income. Ya kan? Nah, ini ada nggak dari skill yang di sini yang belum kita tulis di sini gitu? Belum ditulis di sini nih. Oh. Di sini. Nah, ini. Ada nggak yang belum ditulis di sini gitu? Yang belum ditulis kita tambahin. Kalau yang sudah ada ya nggak usah. Oke? Atau yang di literasinya yang kemarin kalian baca, kalian buka itu lagi. Bisa buka 2 Windows nggak di handphone itu? Kalau nggak bisa saya bantu buka, jadi saya buka tutup gitu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya, Bu Sartin ya. Iya. Bisa nggak dibuka 2 gitu, bisa nggak? 2 Windows bisa dibuka nggak? Ya. Gimana caranya? Literasi yang lalu sama ini. Coba mungkin Fahrul atau Malik atau Jasman coba bisa nggak di handphone kalian? Saya nggak bisa, Bu. Nggak bisa, baik. Berarti saya ini kalian tulis dulu dah. Kalian tulis dulu. Udah ditulis semua? Biar nanti saya bukain Word-nya. Atau ada yang nggak ngerti sama artinya ini, coba. Iya, Bu, belum ngerti. Cari tahu gimana caranya biasanya. Saya mau tetap ngelatih pakai bahasa asing, tetap aja. Ayo, pakai apa? Pakai Google Translate boleh. Silakan, gunakan aja. Silakan digunakan saja. Alamat. Pengobatan. Iya. Oh. Bu Sartin, tolong ditutup, Bu Sartin. Ditutup mic-nya kalau sambil bicara, Bu Sartin. Itu. Pulangnya malam, Mbak. Ayo. Kau pada diam? Karena suara di HP saya kecil lagi, Bu. Makanya jadi saya agak kurang dengar, kecil banget. Oh, kecil lagi. Kecil Jadi lagi. saya bingung mau jawab. Literaturnya yang kemarin saya.
Kenapa, Bu? Oh gitu. Ya sudah. Tapi literaturnya yang kemarin sudah dibuka semua ya? Atau ada yang belum tahu sama sekali? Jasman udah dibuka belum? Saya belum ada, Bu. Hah? Ih, kamu ini. Kegiatanmu apa sih hari-hari, Jasman? Rumahmu mana rumahmu? Hah? Saya Swadaya 2. Mana rumahmu? Swadaya 2. Kamu datang ke sekolah. Ya? Kamu datang ke sekolah. Kalau nggak datang, ibu yang Hari. datang. Kenapa? Kalau Jasman nggak datang, ibu yang datang. Kamu datang ke sekolah. Saya penasaran banget soalnya kalau masih begini gimana caranya yang kamu sebut sebagai passion itu jadi penghasilan gitu loh. Saya aja sepeduli itu ke kamu, Jasman. Masa kamu nggak peduli sama diri kamu sendiri? Jasman di Swadaya 2 mana? Mana Swadaya 2-nya? Deket ini, Swadaya 1 sama Swadaya 2. Kalau ngomong dibuka mic-nya. Nggak usah tutup-tutup kalau lagi diskusi begini. Mana? Ayo Di jawabnya sat-sat gitu. samping warung Alex, Bu. Samping, Oh, samping warung Alek. Oh iya, tahu. mau tahu ya Bu Lilis ya. Tahu, deket ya, kadang Bu belanja Lilis di ya? situ. Ya, sekolah deket ya. Dekat, Bu, itu. Nah, ya Jasman ya, kamu ke sekolah aja ya. Ya, biar segera ketemu passionnya. Saya penasaran banget sama kamu ini. Apakah yang tadi kamu sebutkan betul-betul sebagai passion kamu atau tidak? Gitu loh. Karena kok rasanya biasa saja. Kalau passion pasti harus suka, harus bahagia saat mengerjakannya. Jadi kamu cari tahu, apapun itu, insya Allah kita akan bimbing sesuai dengan kesukaan kamu. Biar kamu tidak mudah menyerah. Biar kamu ketika menghadapi tantangan, kamu selalu mampu mencari cara bagaimana cara mengatasinya. Oke? Oke ya. Kalau Malik apa ya? Malik ya, passionnya Malik ya. Saya lupa Malik. Iya gimana Ibu? Kalau kamu passionnya apa ya? Passion gimana? Passion gimana? Passion kamu apa passion kamu? Cita-cita. Boleh, cita-cita. Cita-citamu sudah sesuai dengan passion? Kayaknya sih belum, Bu. Oh, belum. Emang cita-citamu apa? Pengusaha. Pengusaha. Pengusaha itu kan banyak, luas. Iya. Ya kan? Nah, pengusaha di bidang apa itu sebaiknya sesuaikan dengan passion kamu. Makanya saya tanya, passion kamu apa? Ntar dulu, Bu. Fashion baju kan ya, Bu ya? Ya, itu mah fashion. Ini passion. Nih, Oh. kamu kan ikut MPLS. Masa kamu lupa materi ini? Pada ngebuka IG semua sosmed PKBM kamu ini dong ikutin semua dong. Biar nggak ketinggalan ini sampai saya materi ini belum sampai jadi keucap nih waktunya udah sore banget nih kayaknya nggak keburu deh. Makanya pekan lalu saya bilang apa Bu Lilis, mudah-mudahan materi ini bisa selesai sampai 1 semester ini ya Bu Lilis ya. Ternyata belum selesai. Ya. Ini kan kamu mau jadi orang terampil, terampil apa, sebagai apa, mau jadi ahli, ahli apa, ini harus sesuai dengan passion
kalian. Kenapa kok saya sangat menganjurkan sesuai dengan passion? Biar ketika kalian menjalani itu kalian happy. Terus kalian tidak mudah menyerah atau tidak gampang putus asa. Kalian tangguh. Gitu loh. Karena memang kalian suka banget. Karena memang kalian suka banget. Ini loh, harus suka banget. Taunya suka banget gimana sih ya? Kalian emang rasanya happy. Oke? Ini cari ya di IG PKBM Alif ya. Ini ada materinya nih. Ya. Iya. Terus ini karena waktunya sudah nggak memungkinkan lagi, kita harus sambung. Makanya kalau ada PR itu kerjakan tahapan demi tahapannya. Ini saya sedang membimbing kalian ini soalnya. Ya. Iya. Ini harus dilakukan setahap demi setahap. Karena emang benar-benar kita tuh pengen kalian semua itu ya memang lulus itu benar-benar sampai bisa punya sertifikat. Syukur-syukur sertifikat rumah gitu loh. Saya tuh bener pingin banget ya. Nah, ini kan PR-nya merancang pendapatan. Tapi ingat, ini harus sesuai dengan passion kalian. Ya. Ada yang cita-citanya itu sesuai dengan passion. Ada juga yang tidak. Mungkin ada beberapa alasan kenapa kok dia tetap bercita-cita itu sedangkan itu bukan passionnya. Selama dia bisa memastikan walaupun itu bukan passionnya, tapi cita-citanya itu mungkin fundamental atau idealis atau apa, dan dia sanggup untuk tetap mampu mengatasi ketika ada masalah, jadi nggak gampang menyerah, ya silahkan saja. Saya akan tetap membebaskan itu, karena saya tetap akan menghargai kalian sesuai dengan diri kalian sendiri. Maka ini semua harus dijawab secara jujur, secara realistis. Berarti kalian butuh waktu untuk merenung mengerjakannya. Oke? Ya. Ini sudah ditulis semua PR-nya. Merancang pendapatan ini berarti kalau kalian belum ketemu passion-nya, kalian harus mengerjakan passion dulu. Bisa dipahami? Hah? Jadi tolong mulai hari ini rajin masuk, karena itu bimbingannya setahap demi setahap. Ya, kalau tidak mengerjakan setahap demi setahap, saya jamin kesulitan. Ibu, Yap. PR-nya ditulis dong. Suaranya kecil ya, Bu. Foto aja ini, foto udah. Nanti soalnya Mana? PR yang mana? Nih, karena Ya, Bu. karena ini nanti pasti akan di-upload sama Kak Al, tapi kan butuh waktu editing. Makanya kita itu mengajak yang pada punya passion di bidang itu untuk datang ke sekolah. Nantinya juga pasti akan dibimbing untuk sampai bisa punya pendapatan di bidang itu yang suka ya. Ya, Misalnya Bu, sudah di screenshot. kreator atau editing video atau apa. Yang suka saja. Tuh. Oke? Nah, gimana cara mengerjakannya? Kalau ikutin dari awal sebetulnya ya ketemu sih. Nah, ini tuh merancangnya itu goal terakhirnya itu sampai gini loh, sampai menjadi ahli. Kalau udah ahli, jadi gini. Lihat, kata kuncinya ini apa? Kata dasarnya apa? Keterampilan. Berarti kata dasarnya apa? Kata dasarnya apa? Dasarnya terampil. Terampil. Kalau keahlian, kata dasarnya Ahli. ahli. Ya. Namanya juga pelajaran keterampilan fungsional. Ya pasti harus terampil.
Kalau untuk bisa menjadi terampil, bisa nggak mengerjakan sekali langsung terampil, bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Harus dilakukan berulang-ulang. Oke? Ya, Ya. Bu. Untuk mencari, kalian bisa selalu membuat pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan kepada diri kalian sendiri. Apa saja yang kalian tanyakan? Makanya keterampilannya ini based on passion. Ya. Jadi misal Bu Lilis akan terampil sebagai guru ngaji. Lama-lama Bu Lilis dikenal sebagai ustadzah yang mumpuni ilmunya. Berarti saat itu sudah menjadi terampil lagi atau ahli? Masya Allah. Ya, paham ya? Yuk. Nah, untuk bisa masuk kualifikasi itu, selalu biasakan menggunakan pertanyaan ini. 5W 1H. Apa itu 5W? What? Who? What? Who? Why? When? Why? Terus Where? Bisa, why juga bisa ya. Iya. Pas ya, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sama What? how. What, where, when, why, who, Iya. how. How. Bagaimana? Selalu bertanya itu. Dan ini harus based on passion. Jadi harus selalu bertanya ini berdasarkan passion. Bisa nggak Bu passion itu berubah, bergeser? Bisa. Mungkin nggak Bu? Mungkin. Zaman juga berubah. Maka di literatur yang kemarin ada tentang teknologi. Ya kan? Yang hari ini kita sudah memasukkan unsur teknologi. Nah, teknologi bisa mungkin programming, bisa mungkin desain teknologi, bisa mungkin digital marketing, dan seterusnya, dan seterusnya. Sebetulnya yang tadi saya mau ajak diskusi itu ini, ya, skills to earn a large income ini dengan literatur yang kemarin sudah saya kirim. Literatur itu nanti akan kita pakai terus sampai akhir pembelajaran semester ini. Jadi akan kita bahas terus sampai dalam. Sampai kalian masing-masing mengerti persis passion kalian apa, bagaimana kalian menjadi terampil, sehingga kalian menjadi ahli, sehingga kalian mampu merancang pendapatan kalian sendiri. Berapa pendapatan yang kalian inginkan? Gitu loh. Bisa dipahami? Tujuan Insya Allah pembelajaran ya, Bu. Bisa ya? Oh, baru Bu Lilis doang yang bisa. Bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan yang lain? Bisa dipahami nggak? Ya, kalau masih bingung, kerjakan tugasnya setahap demi setahap. Per tanggal kerjakan. Nanti kalian insya Allah akan paham. Baik? Ya, Bu, insya Allah. Ya, ada pertanyaan tidak? Besok Ada itu ke pertanyaan tidak? sekolah libur apa enggak, Bu? Kenapa? Besok ke sekolah libur apa enggak? Enggak, emang libur apaan? Besok masuk apa enggak? Masuk, biasanya masuk kok. Oh iya, udah makasih, Bu. Oke. Masuk. Kirain ada tanggal merah atau apa, kayaknya nggak ada. Farul, ada-ada aja kamu. Kamu kalau kesulitan mengerjakan tugas ya, kamu minta itu, Bang Al, minta itu walaupun belum di-upload ke YouTube, ya, kamu bisa minta datanya ketika besok ke sekolah, kita ngurutin. Kalau kalian mengerjakan tugas urut sesuai tanggal, insya Allah akan mulai dari saat MPLS.
Makasih ya, Mak. Materi MPLS itu, materi passion itu juga ada di Instagram PKBM Alif. Silakan dibuka. Ayo tinggalin loh. Oke ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Sekarang kita foto sebentar, tolong dibuka semuanya. On cam ya, semuanya dibuka. Habis berikan saya feedback atas pelajaran pada sore hari ini. Ini pelajaran terlama ini kayaknya. Ayo Farul, bisa dibuka kameranya? Sebentar ya, sambil saya share screen sedikit biar nggak lupa saya. Kalau itu materi itu, nah, oke. Oh, ada yang nggak kelihatan nih ya ternyata ya. Berarti bagi dua ya. Bagi dua ya. 1, 2, Farul agak di itu apa namanya, kameranya agak diturunin sedikit. Malik juga biar wajahnya bisa kelihatan full. Ya, nanti ini 2 kali ya, soalnya 2 screen. 1, 2, senyum. Terus 1 lagi yang PR-nya. Nanti biar saya bisa kirim. Jadi biar Bu Lilis nggak galau nih, PR-nya belum ketulis ya Bu Lilis ya. Udah di screenshot, Bu. Screenshot, bagus. Oke, sekarang baik, sambil saya menyelesaikan ini, silahkan saya minta feedback dari kalian pembelajaran pada sore hari ini. Mulai dari siapa dulu? Dari Jasman dulu. Jasman. Coba Jasman. Kasih feedback ke saya. Dengan materi hari ini saya lebih mengerti tentang passion, walaupun belum terlalu. Tapi saya akan mendalami lebih dalam passion saya. Oke, good. Nanti dikerjakan ya, sambil dilanjutkan. Bagus. Terima kasih Jasman. Habis itu Malik. Kalau saya sibuk cuman paham yang passion doang. Cuman keahlian doang. Paham gimana maksudnya? Paham gimana maksudnya? Ya, paham. Iya, maksudnya yang kamu pahami apa? Yang tadinya nggak tahu passion jadi tahu. Oh gitu. Emang apa? Passion itu apa? Passion keahlian. Keahlian tampilan. Passion keahlian. Sayangnya kurang tepat, Malik. Nanti dibuka ya di IG ya. Iya. Ya, baik. Bagus, sudah berusaha. Saya lebih menghargai proses. Kalau Fahrul? Kalau saya paling ini aja Bu, apa pertanyaan itu harus pakai bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Enggak, bahasa Indonesia aja. Bahasa daerah kamu juga boleh. Yang mudah aman aja buat kamu ya. Ya. Yang penting tujuannya tercapai. Oke, baik. Bu Lilis. Ya, Bu. Ya, apa feedbacknya untuk sore hari ini? Feedbacknya hari ini lebih makin nyaman sih belajarnya, Bu. Sama kayak kita ngobrol biasa, jadi nggak kayak nggak kayak guru tanya murid yang susah deh, kayak ngobrol biasa aja. Alhamdulillah. Bisa dipahami Bu Lilis? Jadi off kamera. Ya, bisa dipahami? Insya Allah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Ya, Bu Sartin. Dibuka mic-nya, di unmute dulu Bu Sartin. Oh iya Bu, intinya pelajaran hari ini pahamnya saya itu tentang merancang pendapatan. Ya, betul banget.
itu Betul gitu. banget. Ya, itu gimana caranya kita punya pendapatan gitu. Nah, emang Iya. pendapatan apaan, Bu? Pendapatan itu penghasilan duit. Oh, materinya tadi bukan hanya penghasilan loh, Bu. Apa Keterampilan coba, namanya ayo? skill. Ada yang bisa membantu? Eh, Pendapatan apa? skill sama keahlian. Kita harus punya skill dan punya keahlian gitu. Ya, betul. Kalau harus punya, betul. Iya. Tapi kalau pendapatan itu, saya luruskan ya, Bu. Ya. Ya, saya luruskan Gaji ya. dan penghasilan. Betul, Bu Lilis. Pendapatan adalah jumlah dari gaji ditambah gaji ditambah gaji ditambah penghasilan ditambah penghasilan ditambah penghasilan. Itu namanya pendapatan. Jadi Oh, gaji sebagai apa, gaji sebagai apa, gaji sebagai apa, penghasilan sebagai apa, penghasilan sebagai apa, itu dijumlah semua, itu namanya pendapatan. gitu. Ya? Ya, udah paham. Karena boleh jadi satu orang itu berprofesi lebih dari satu. Baik itu linier ataupun tidak linier. Baik itu liniernya itu vertikal maupun horizontal. Misal, kalau horizontal, ya, contoh kalau horizontal, dia ahli, misalnya tadi Jasman bilang dia violis, ya, berarti keahliannya sebagai pemain biola. Horizontal. Nah, Jasman dia bekerja di kafe sebagai pemain biola. Maka Jasman digaji oleh pemilik kafe. Maka dia tulis gaji sebagai pemain biola di kafe A. Misalnya begitu. Kemudian yang kedua, Jasman sering menerima panggilan main biola oleh misalnya wedding organizer, tempat-tempat hajatan misalnya. Maka Jasman tulis tuh punya penghasilan sebagai pemain biola panggilan. Misal, Jasman bersama teman-temannya bikin band atau bikin orkestra, misalnya. Ownernya Jasman, maka di situ ditulis juga penghasilan sebagai owner Jasman Orkestra. Bisa? Ya. Maka penjumlahan dari semua itu disebut sebagai pendapatan. Tentu ketika Jasman menyatakan sebagai pemain biola, dia harus berketerampilan main biola. Dia akan memiliki value yang lebih saat permainan biolanya dikenal, disukai oleh banyak orang. Dia mengerti, memahami teknik bermain biola yang baik, mengetahui teknik bermain biola yang benar. Maka value-nya naik. Dia menjadi ahli. Dia mampu mengajarkan cara bermain biola yang benar kepada anak muridnya. Maka dia menjadi ahli dengan sendirinya. Bisa dipahami, Bu Sarti? Iya, bisa. Itu contohnya. Jadi Iya, benar. Oke ya. Iya. Jadi itulah closing statement pada pembelajaran pada sore hari ini. Kita mampu memahami apa yang ada di dalam diri kita. Kita mampu menggali apa kelebihan kita karena kita tahu persis itu adalah passion kita. Dan kita bisa menjadikan passion kita itu sebagai large income, pendapatan yang besar. Karena kita mampu mengubahnya dari yang hanya terampil menjadi ahli. Iya. Oke? Ya. Baik, terima kasih semuanya atas pembelajaran pada sore hari ini. Saya berharap selalu terus semangat belajar dan selalu mengikuti pembelajaran di PKBM Alif ini. Mudah-mudahan akan menggiring kepada seluruh peserta didik untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, yang sudah bebas finansial atau financial. Amin. Ya, mari kita sempurnakan pembelajaran pada sore hari ini dengan berhamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.